Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku yang saya cintai, saya sayangi. Semoga kalian dan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya harapkan walaupun pembelajarannya daring ya, saya tahu kalian itu capek ya, banyak tugas dan seterusnya, tapi kalian harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Karena apa? Karena pada dasarnya hambatan yang terbesar di bangku SMA ini adalah pada saat kalian kelas 11, yaitu kelas di mana tinggi tidak, rendah sekali juga tidak. Ini kalian bisa buktikan, bisa lihat. Mungkin pada saat masih kelas 10 ini kalian masih malu-malu, masih takut-takut ya. Nah, karena kalian kelasnya paling kecil sendiri. Ibaratnya berjalan saja itu sampai nabrak-nabrak karena takut bertemu dengan kakak kelasnya. Tapi sekarang kalian sudah naik kelas 11, udah punya adik kelas. Ibarat pepatah bilang, kalian naik pohon ini berada sudah di tengah-tengah. Sudah ada angin ya, sudah ada goyangan-goyang kecil. Di sini banyak sekali godaannya ya, godaan. Yang tadinya di kelas 10 itu masih rajin, di kelas 11 karena sudah mulai berani, kadang-kadang mulai kurang rajin ya. Virusnya banyak di kelas 11. Maka dari itu banyak yang tidak naik kelas, ada siswa yang tidak naik kelas, ini juga berada di kelas 11. Maka dari itu saya ingatkan kalian harus lebih hati-hati lagi berada di kelas 11. Kelas yang paling menentukan kalian selamat apa tidak berada di bangku SMA. Itu ya. Nah, itu pesan dari Pak Zainal seperti itu. Jadi walaupun daring kalian harus tetap semangat. Karena apa? Karena nilai kalian nanti terutama di kelas 12, nilai kalian akan digunakan sebagai nilai kelulusan. Biasanya kalau kemarin saja, tahun kemarin itu nilai kelulusan diambil dari semester 1 sampai dengan semester 5 karena tidak ada UNBK. Barangkali nanti kalian masih seperti ini, berarti mau tidak mau nilai rapot kalian lah yang akan dipakai, baik untuk masuk perguruan tinggi ataupun untuk kelulusan. Maka dari itu walaupun masanya sulit, masa-masa pandemi, tapi kalian harus tetap semangat dalam belajar untuk meraih nilai dan cita-cita yang tinggi. Jangan sampai karena pandemi kalian teledor, belajarnya kurang semangat, kurang efektif, kurang belajar mandirinya, maka nilai kalian yang tadinya tinggi jadi turun. Itu ya, ini perlu diwaspadai. Kemudian di perjumpaan kita yang pertama, selain perkenalan, Pak Zainal juga sudah menjelaskan bahwa untuk PKWU Pak Zainal sedikit berbeda dengan PKWU pada saat kalian duduk di bangku kelas 10. Kelas 10 kalian bersama dengan Pak Slamet ya, mungkin ya, atau Bu Riana atau Bu Umi ya. Mereka ini mungkin banyak yang dibahas, ada budidayanya, ada pengolahannya ya. Nah, kalau di kelas 11 nanti kalian akan belajar berwirausaha, belajar prakarya, yaitu dengan strength yang berbeda, yaitu rekayasa. Jadi perlu kalian ketahui, saya ingatkan kembali bahwa PKWU itu ada 4 bagian, 4 strength ya. Yang pertama ada budidaya,
kemudian ada pengolahan, ada rekayasa, dan ada kerajinan. Ingat semua ya. Kalau budidaya berarti wirausaha yang mempelajari proses pengembangbiakan ya makhluk hidup. Ada budidaya tanaman, ada budidaya lele, budidaya unggas, dan seterusnya. Kemudian ada wirausaha kerajinan. Ini wirausaha yang memanfaatkan daya kreativitas seseorang ya untuk menghasilkan suatu produk dari barang-barang bekas menjadi barang yang bernilai harganya yang akhirnya bisa dijual. Kemudian ada juga wirausaha di bidang pengolahan, yaitu mengolah dari bahan mentah ke barang yang jadi, setengah jadi, atau yang lebih berkualitas lagi sehingga nilainya semakin tinggi. Itu wirausaha pengolahan. Kemudian ada wirausaha rekayasa. Kira-kira apa itu wirausaha rekayasa? Mungkin kalian pernah mendengar istilah rekayasa cinta, gitu ya. Apa itu rekayasa cinta? Yaitu bagaimana caranya untuk mencapai suatu tujuan. Kalau dalam hal ini definisinya adalah penerapan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi untuk menjawab segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ada masalah harus dijawab, tapi jawabnya dengan teknologi. Itu kira-kira rekayasa seperti itu. Saya kasih gambaran. Dulu ketika orang tua kita, bapak kita, mbah-mbah kita kesulitan dalam mengolah lahan kan gitu ya. Belum ada mesin-mesin ya. Satu petak saja untuk mengemburkan tanah butuh banyak orang, bawa cangkul semua. Jadi kalau mau proses tanam itu seperti orang mau perang, bawa cangkul semua, ada yang bawa sabit dan seterusnya ya. Tuh. Lah akhirnya itu masalah bukan masalah. Orangnya banyak, yang dihasilkan cuma sedikit. Akhirnya oleh para ahli difikirkan bagaimana caranya ya supaya dengan jumlah orang yang sedikit tapi bisa efektif. Akhirnya dipikirkan, ditemukan, wah ini dibuat seperti ini. Ditemukanlah bajak. Bajaknya ditarik pakai kerbau. Nah, seperti itu ya. Ternyata semakin kesini kerbaunya semakin habis. Iya kan? Kerbau sekarang udah nggak ada yang baca pakai kerbau lagi. Kerbaunya sudah males mungkin ya. Nah, para ahli juga berpikir lagi, wah, bagaimana caranya? Kalau nggak dipikirkan, wah, ini kita makannya dari mana? Padahal kita makannya adalah nasi berasal dari padi. Kalau proses produksi padinya itu menurun, nah, bisa-bisa kita kekurangan pangan. Nah, akhirnya diciptakan temulah traktor. Traktor itu adalah produk rekayasanya manusia untuk mengolah lahan supaya lebih cepat, orangnya lebih sedikit. Itulah gambaran daripada rekayasa. Kipas angin itu juga produk rekayasa. Jadi semua produk teknologi adalah produk rekayasanya manusia. Untuk apa? Untuk membantu pekerjaan manusia supaya lebih mudah. Makanya kalau dalam kalau orang luar rekayasa itu ya menyebutnya sains atau teknologi. Produk teknologi adalah produk rekayasanya manusia. Mesin dibuat, diciptakan tentu saja untuk membantu pekerjaan manusia supaya lebih mudah. Paham ya? Ya, kira-kira paham. Nah, untuk
rekayasa ya. Jadi kita akan belajar berwirausaha di bidang rekayasa. Lah, untuk semester 1 di kelas 11 rekayasanya adalah rekayasa sistem teknik. Oke, ya, kemarin Pak Zainal tugaskan kalian untuk lebih memahami ya. Barangkali penjelasan Pak Zainal kurang jelas, kurang memuaskan, kalian juga bisa baca sendiri. Jadi kalian harus rajin ya mencari bahan materi sendiri. Terutama apa? Terutama di masa-masa belajar daring seperti ini. Karena belajar daring itu akan kurang efektif kalau kalian tidak mau belajar sendiri. Karena kita tidak bisa mengawasi kalian mau di rumah belajar apa enggak, kita nggak bisa mengawasi. Mau serius atau tidak, kita tidak bisa mengawasi. Semuanya tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena rajin-rajinlah kalian browsing, rajin-rajinlah mencari buku dan seterusnya. Ya, saya tugaskan kalian nanti mencari BSE Rekayasa kelas 11 semester 1 yaitu sistem teknik ya. Ya, oke. Ini di sini ini kelas 12 ya. Saya coba cek yang kelas 12. Ini bukunya seperti ini ya. Oke. Ini ya, wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Silahkan nanti kalian dicetak tapi bab 2 saja, nggak usah semuanya. Cari yang rekayasa saja. Cari yang rekayasa saja. Nah, ini ya. Nah, ini rekayasa. Ya. Oke, jadi di kelas di kelas 11 semester 1 wirausaha rekayasanya adalah sistem teknik. Oke, kita lihat KD-nya dulu biar kalian belajarnya itu terarah. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kalian nanti belajar rekayasa sistem teknik, yang pertama adalah kalian harus mampu memahami proses perencanaan usaha bidang sistem teknik, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi dan pemasaran. Kalian nanti harus memahami proses perencanaannya bagaimana ya. Sumber daya yang dibutuhkan apa saja, administrasinya apa saja, pemasarannya bagaimana ya. Nah, ini nanti setelah berakhir diharapkan kalian mampu memahami seperti itu. Kemudian prakteknya kalian juga mampu menyusun. Jadi tidak hanya memahami, kalian mampu menyusun, membuat perencanaan usaha bidang sistem teknik meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Ya, itu KD-nya. Kemudian peta konsepnya. Ini peta konsepnya. Ini di buku juga ada. Nanti kalau kalian sudah mencetak ya, di BSE-nya kalian cetak, tapi nggak usah semuanya. Cetak bab 2 saja, yaitu yang rekayasa produk sistem teknik. Ya, diawali dengan proses perencanaan. Perencanaan ini sangat penting ya, karena ini hal yang vital, maka harus direncanakan. Jangan sampai mau berwirausaha tapi hanya ikut-ikutan saja tanpa perencanaan yang matang. Kemudian setelah proses perencanaan, proses produksi, proses pembuatan. Setelah direncanakan, proses pembuatan. Setelah proses pembuatan, produknya jadi akan dijual. Sebelum dijual harus dihitung harganya nanti sekitar berapa, supaya harga tersebut bisa kitanya untung tapi bisa mengcover semuanya. Di sini kita akan belajar menghitung titik impas. Kemudian bagaimana cara mempromosikan sebelum dijual, ini harus dipromosikan supaya laku promosi.
Kemudian belajar membuat laporan kegiatan usaha sistem teh. Ini kira-kira kita konsep belajar PKWU rekayasa di kelas 11, yaitu sistem teknik. Kemudian berikutnya tujuan daripada pembelajaran wirausaha rekayasa sistem teknik. Yang pertama adalah menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk rekayasa serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Jadi diharapkan nanti setelah kita itu bekerja keras membuat suatu produk rekayasa sistem teknik berhasil, dan jangan lupa diri, kita harus bersyukur. Oh ternyata Tuhan ya ini memberikan akal pikiran, kemampuan kepada kita yang luar biasa, sehingga kita mampu menciptakan suatu produk yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Coba kalau misalnya bukan karena anugerah yang maha kuasa, kita mandi ya masih pakai timba, kita mengolah tanah ya masih pakai cangkul, berat nggak? Berat. Karena anugerah dari yang maha kuasa, ada orang-orang pintar, orang-orang yang berbaik hati menciptakan suatu produk-produk teknologi, produk-produk rekayasa, akhirnya semua bisa menjadi mudah. Kemudian menghayati perilaku jujur, percaya diri, mandiri ini adalah karakteristik jiwa wirausaha. Jadi diharapkan setelah belajar prakarya atau wirausaha ini, diharapkan jiwa wirausaha kita itu tumbuh. Jiwa jujur kita, percaya diri kita ya, gotong royong, toleransi, disiplin tumbuh. Jadi belajar prakarya itu yang paling sulit adalah menumbuhkan jiwa wirausaha. Membuat suatu produk kalau dipelajari 1-2 kali bisa, tapi membentuk jiwa wirausaha ini yang sangat sulit. Kalian coba tes saja ya, membuat produk, coba kalian memasarkan, coba kalian pergi ke pasar menggendong bakul isinya tempe, berani apa tidak? Diperlukan keberanian yang tinggi. Siapa yang berani, super berani, adalah mereka yang memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Sekali lagi, belajar wirausaha itu mudah, tapi membentuk jiwa wirausaha itu sangat sulit. Yang anaknya petani, beranikah kalian pergi ke sawah sambil membawa cangkul? Ya, kotor-kotoran di sawah, berani ya? Itu ya, jangan main HP saja di rumah. Kita harus bisa menjadi produktif, jangan hanya selalu konsum. Kemudian mendesain dan membuat produk. Diharapkan kita setelah belajar ini bisa meningkatkan daya kreatif kita, mampu membuat desain, mampu membuat suatu produk rekayasa, kemudian mempresentasikannya karya rekayasa yang kita buat tadi ya, kemudian menyajikan. Itu tujuan daripada pembelajaran ilmu wirausaha ya. Kemudian berikutnya adalah materi ya. Mungkin sebelum masuk ke sana kalian harus tahu dulu ya, wirausaha produk rekayasa sistem teknik itu bagaimana sih, apa sih ya. Nah, maka di sini ada 4 poin garis besarnya yang akan kita bahas ya. Yang pertama, apa itu sistem, apa itu teknik, apa itu sistem teknik, apa itu usaha sistem teknik. Mudah-mudahan dari 4 bahasan ini kalau dibahas semua, ini kalian bisa memahami maksud daripada wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu sistem? Apa itu sistem? Ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan. Kira-kira apa itu sistem?
Sistem merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam komponen, unit atau bagian yang saling bekerja sama, berkolaborasi satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi yang namanya sistem pasti lebih dari satu komponen, lebih dari satu unit. Pernapasan melibatkan mulut, kerongkongan, gitu ya, paru-paru dan seterusnya. Ini pencernaan ya, pencernaan maaf. Ada mulut, kerongkongan, hati, lambung dan seterusnya. Apakah mereka sendiri-sendiri? Tidak, mereka saling berkolaborasi, bekerja sama satu dengan yang lain untuk suatu tujuan yang sama, yaitu bernapas atau pencernaan, gitu ya. Lah, tapi yang dimaksud di sini adalah mesin ini juga disebut dengan sistem. Kipas angin sistem enggak? Sistem. Dalam kipas ini melibatkan banyak bagian ya. Ada bagian power yang mensuplai energi listrik. Kemudian ada yang bagian controlling untuk mengencangkan, untuk sedang cepat sekali, untuk bisa nengok-nengok, itu controlling. Jadi kipas pun walaupun kecil juga sistem ya. Kemudian ada bagian fisiknya. Pompa air juga sama. Itu adalah suatu sistem, kumpulan dari berbagai macam komponen, unit atau bagian yang saling bekerja sama, berkolaborasi satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah suatu sistem. Kemudian berikutnya, apa itu teknik? Apa itu Wah, misalnya kita punya buku banyak, tekniknya piye supaya buku itu mudah dicari? Itu kan ada tekniknya. Jadi teknik itu adalah cara, prosedur, langkah-langkah konkret, real yang disusun secara runtut untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita punya buku yang banyak sekali seperti di perpus, supaya nanti pencariannya mudah, bagaimana caranya? Mungkin ditata berdasarkan abjadnya ya, yang A sendiri, yang B sendiri, C sendiri, gitu ya. Dari judulnya, dari kelasnya, ini buku kelas 10, kelas 11 dan seterusnya. Ditata sedemikian rupa. Itu namanya teknik. Cara. Contoh. Tadi buku, sekarang teknik menukar dua isi bejana. Coba misalnya kita punya dua bejana. Yang satu atau bejana A isinya adalah bensin, bejana B isinya air. Kira-kira teknik untuk menukar supaya yang bejana A yang tadinya isinya bensin itu menjadi air dan yang air menjadi bensin, itu tekniknya seperti apa? Itu kan ada tekniknya ya. Jadi ketika kita menciptakan suatu mesin, itu ada tekniknya supaya mesin ini bisa membantu pekerjaan manusia, bisa berjalan, bisa mencakar-cakar. Itu tekniknya bagaimana? Tulang-tulang besinya disusun seperti apa? Kan gitu ya. Apakah mesin kalau misalnya tidak ada engkelnya terus bisa bergerak? Ya enggak. Jadi tulang-tulang besinya juga harus disusun sedemikian rupa supaya bisa bergerak. Gerakannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan daripada mesin itu. Teknik. Ya, ini juga untuk latihan kalian, tugas, coba nanti kalian selesaikan. Selain kalian yang pertama tadi mencari BSE, prakarya, rekayasa, kelas 11 yaitu sistem teknik,
dicetak nanti yang bab 2-nya saja, yaitu yang rekayasanya. Yang kedua adalah ini, coba bagaimana langkah penyelesaian suatu masalah. Ada dua bejana, ya, ada dua bejana. Bejana A isinya adalah bensin, bejana B adalah isinya adalah air. Untuk menukar caranya gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua bejana kosong. Yang satu berukuran 5 liter, yang satu berukuran 3 liter. Dua bejana kosong, satu 5 liter, satu 3 liter. Bagaimana tekniknya? Tekniknya untuk mendapatkan air. Misalnya yang pertama 7 liter, yang kedua 6 liter. Untuk mendapatkan 7 liter dan 6 liter itu bagaimana? Silakan nanti kalian tulis cara-caranya bagaimana. Kemudian nanti Pak Zainal siapkan link, nanti kalian kirim jawabannya. Gitu ya. Oke. Itu berhubungan dengan cara atau prosedur, langkah-langkah konkret, real yang disusun secara runtut untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini nanti hubungannya dengan mesin. Jadi mesin itu diciptakan ada tujuan, gerakannya pun disesuaikan dengan tujuan pembuatan mesin tersebut. Gitu ya. Kemudian apa itu sistem teknik? Sistem teknik. Nah, sistem teknik adalah mesin-mesin produksi. Jadi tadi sistem sudah tahu, teknik itu sudah tahu. Yang diharapkan di sini maksudnya adalah mesin-mesin mesin-mesin produksi. Jadi di sini kita akan belajar nanti tentang mesin-mesin produksi, atau istilahnya adalah sistem teknik. Mesin-mesin produksi ini sangat kita perlukan. Untuk apa sih? Ya untuk tadi membantu pekerjaan kita. Tanpa mesin-mesin, tanpa produk-produk teknologi bagaimana? Kita akan serba lambat. Ya enggak? Mandi tanpa pompa gimana? Lambat. Ngambil airnya capek, lambat. Jahit baju. Coba kalau kalian membuat baju tapi jahitnya pakai tangan, satu hari dapat berapa? Tapi kalau pakai mesin, satu hari bisa dapat banyak. Ya enggak? Kemudian menumbuk padi. Zaman dulu kalau mau makan, wah susah. Padinya sudah ada, harus ditumbuk pula. Numbuknya 1 hari, 2 hari baru bisa jadi beras. Setelah beras, berasanya pun kurang putih kan gitu ya. Sekarang bertonton dengan mesin, orangnya cuma duduk, udah selesai, berasnya juga putih bagus. Itu mesin produksi. Jadi teknologi itu sangat luar biasa dalam membantu. Nah, tanpa teknologi mungkin tidak seramai yang seperti yang sekarang. Jadi paham ya maksud daripada wirausaha rekayasa sistem teknik. Jadi bisa kita simpulkan, wirausaha sistem teknik yaitu wirausaha untuk mencipta, meniru, memodifikasi berbagai macam mesin-mesin industri untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi kalian nanti juga saya harapkan kalau tidak pandemi, kelas-kelas sebelum kalian ya, kakak kelas kalian tugasnya ya seperti itu, membuat suatu produk meniru mesin, miniatur mesin, bukan mesin beneran, karena kita masih dalam prakarya. Sebelum kita berkarya sebenarnya, maka kita belajar dulu
makanya namanya prakarya. Membuat miniatur mesin untuk membantu pekerjaan. Itu ya. Nah, sebelum kita membuat miniatur mesin, tentu saja kita harus tahu prinsip-prinsip kerja suatu mesin. Bagaimana mesin bisa bergerak maju mundur, ke samping, ke kanan, kan gitu ya. Powernya di mana, controllingnya bagaimana. Ini harus kita pelajari. Kalau tidak kita pelajari, selamanya kita tidak akan bisa. Paham ya? Oke, maka dari itu kita di kelas 11 belajar wirausaha di bidang sistem teknik. Apakah kita akan berwirausaha untuk membuat? Ya kalau kita mampu bisa membuat. Atau kalau tidak, kita bisa memodifikasi. Yang namanya memodifikasi yaitu membuat lebih mudah lagi. Kalian masih ingat ya, dulu ketika musim panen ya, itu pakainya apa itu? Geprek ya. Panen padi itu kan pakainya geprek. Nah, kemudian naik lagi pakainya peret diayun pakai kaki. Naik lagi peretnya ditempelin pakai diesel gitu ya. Kemudian naik lagi sekarang pakai mesin bertahap. Perkembangan teknologi itu selalu bertahap, dimodifikasi ke yang lebih mudah lah. Syukur-syukur bisa menciptakan produk baru yang lebih canggih lah. Ya, saya rasa sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian yang kurang jelas bisa baca lagi, belajar lagi. Ingat, di musim pandemi ini kalian harus banyak-banyak belajar mandi, browsing, membaca buku. Jangan sampai kalian malah tidak ada bapak ibu guru yang memantau, kalian malah belajarnya menurun seenaknya sendiri. Karena tetap nanti ada tes, nanti ada penilaian dan seterusnya. Itu ya, nanti kalian bisa merugi. Oke, terima kasih. Tetap di rumah, jaga jarak dan seterusnya. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.